Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Auliastiani Eka Putri dari kelas D3IF 4304 dengan NIM 67061900088. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan OSI layer dengan TCP IP. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Apa sih itu OSI layer gitu kan? Nah, OSI sendiri tuh punya singkatan Open System Interconnection, adalah suatu model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang, ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Oh ya, buat informasi aja, jadi ada organisasi buat OSI itu namanya ISO gitu ya. Nah, kemudian penjelasan dari masing-masing layer, namanya juga OSI 7 layer, yang pasti ada 7 layer gitu ya. Mungkin biar teman-teman lebih mudah aja buat ngafalinnya, ini ada sedikit trik dari aku namanya Pidaneta Sepa gitu ya. Nah, di sini tuh ada dari lapisan paling bawah ada fisikal yang berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi gitu ya. Nah, contohnya itu ada hub, NIC sama kabel, pokoknya perangkat-perangkat fisik. Yang kedua ada data link, berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket, contohnya itu switch. Yang ketiga ada network, fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya ada router, layer 3 switch. Terus yang keempat ada transport, berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP dan UDP. UDP itu singkatan dari User Datagram Protocol. Kemudian yang kelima itu ada session yang berfungsi untuk membentuk sebuah koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim, contohnya NetBIOS dan PPTP. Yang keenam ada presentation, berfungsi untuk menformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya ada TLS, HTTPS gitu ya. Terus yang terakhir ada application, berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya SMTP. Kemudian, apa itu TCP/IP? Nah, TCP/IP sendiri memiliki kepanjangan yaitu Transmission Control Protocol atau IP-nya sendiri yaitu Internet Protocol. Dan TCP/IP ini ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan, yaitu protokol TCP dan IP gitu ya. Intinya saling berhubungan. Nah, buat TCP/IP-nya tuh ada apa aja? Jadi kalau TCP/IP-nya tuh ada 4. Mungkin kalau teman-teman bisa lebih singkat, biar lebih mudah diingat, bisa disingkat pakai NITA gitu ya. Buat N-nya tuh ada network access. Penjelasannya ada control the hardware, device, and media that make up the network gitu. Terus selanjutnya ada internet. Penjelasannya sudah ada di sini. Determines the best path through the network. Terus yang ketiga ada transport. Terus yang terakhir ada application gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya antara TCP/IP dengan OSI? Tadi kan udah ada penjelasannya gitu ya, udah ada layernya. Sekarang tinggal perbedaannya. Jadi buat OSI layer tuh sendiri ada 7 dan untuk layer pertama tuh dalam bentuk bit dan layer kedua data link dalam bentuk frame, dipecah dalam bentuk frame. Yang ketiga ada network layer dalam bentuk paket dan transport layer dalam bentuk segmen, dan untuk session layer, presentation layer, dan application itu dalam bentuk data gitu ya. Untuk contohnya di sini ada web apps, HTTP, terus TCP, Internet Protocol, Ethernet, dan CATS gitu.
Untuk TCP/IP itu ada 4 yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Perbedaannya tuh kalau misal network interface, protokol dan servisnya tuh ada Ethernet. Terus kemudian untuk networknya ada IP, ERP, ICMP gitu. Terus untuk transport ada TCP dan UTP. Kemudian untuk application tuh ada HTTP, FTTP, Telnet. Telnet tuh pada masing-masing ada Telnet, HTTP itu punya portnya masing-masing gitu ya. Misal buat HTTP itu di port 80 gitu. Nah, jadi perbedaannya apa? Kalau menurut saya dari TCP/IP itu cuma ada 4 gitu kan. Dan disingkat tuh NITA. NITA tuh apa aja? Ada network interface, terus network, transport, sama application. Kemudian untuk OSIS 7 layer, biar lebih diingatnya itu 7 gitu ya, berarti dia tuh ada 7, disingkat tuh bisa PI dan data SEPA gitu kan. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application gitu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.